Ya, Pak. Ya, selamat malam Bapak Pendeta dan juga teman-teman sekalian. Selamat datang di ibadah pada malam hari ini. Kita sudah seminggu yang lalu ketemu juga di Zoom. Pada malam hari ini kita akan memulai juga. Selamat datang untuk Cia, anggota jemaat yang baru. Selamat datang, selamat bersekutu bersama dengan Tuhan dalam lingkungan gereja GKP Cakung. Mungkin kita mulai ibadah pada malam hari ini. Selanjutnya, Len, kita akan mengangkat satu pujian, Menyenangkanmu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini ya Tuhan kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama rekan-rekan pemuda remaja kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, ibadah pemuda remaja ya Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati teman-teman kami ya Tuhan yang masih belum dapat bergabung ya Tuhan dengan kami ya Tuhan di Zoom ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pekan yang akan datang ya Tuhan mereka terketuk hatinya ya Tuhan untuk bisa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sebelum Firman, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Iya Pak, bisa langsung Pak untuk renungan firman-Nya tuh. Aku mau share ini dong. Oke, siap. Udah bisa dilihat? Oke. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan juga yang berkuasa atas kami semua. Sehingga firman yang didengar boleh menjadi sungguh perenungan kami, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus, firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, begini katanya. Saul mengatakan kepada Jonathan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Jonathan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Jonathan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu berhati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan, bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah? Mengapa engkau berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, dia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkara itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Batak, ada pepatah orang Batak itu mengatakan begini, anak okido hamoraon jauh. Apa artinya? Bagi orang Batak itu anak adalah kekayaan dan harta kekayaan bagi mereka. Karena itu saudara, ya falsafahnya orang Batak itu ada 3. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon.
yaitu orang dihormati, orang dihargai, lalu orang pun juga punya kekayaan yang cukup banyak dan orang harus punya keturunan. Ya, gabe keturunan. Nah, jadi bagi sebagian orang Batak kalau nggak punya keturunan, wah itu menjadi problem. Apalagi kalau nggak punya anak laki-laki. Gitu ya. Kenapa? Karena orang Batak itu bilang anak itu kalau laki-laki, kalau perempuan mau disebutnya boru. Gitu kan. Jadi anak kokido itu anak laki-laki itu adalah harta kekayaan buat saya. Karena itu saudara kalau misalnya orang, oh kenapa anak itu menjadi kekayaan? Anak itu pun juga menjadi sesuatu yang begitu berharga. Anak itu pun juga menjadi sesuatu hal yang menempati, wah tempat yang istimewa dong. Itu ya. Nah orang pun juga dengan begitu, lalu kemudian dia dengan sungguh-sungguh, weh, ya orang berjuang untuk anaknya. Ya orang sih bisa mengatakan gak apa-apa, katanya saya hidup makan miskin gak apa-apa. Yang penting anak saya bisa sekolah setinggi-tingginya. Ini lagu nih, anak Kokido Hamarawan Diau tuh lagu sebenarnya. Ya yang penting anak saya bisa sekolah setinggi-tingginya. Anak saya gak dipermalukan sama teman-temannya. Ya anak saya supaya punya motor Honda. Wah kalau bisa mau hebat lah gitu ya. Anaknya supaya jangan membuat mereka menjadi malu. Oh iya, kenapa? Karena anak itu begitu berharga, karena itu dia dicintai dengan baik. Saudara, ya kalau anak itu begitu berharga, maka dia dicintai. Karena dia dicintai, maka dia begitu berharga. Saudara-saudara, kalau saudara punya barang, ya anak muda pemuda nih punya barang. Barang itu adalah barang yang sangat ya sangat disayang sama kamu. Gitu ya. Kalau kamu di antara kamu punya gitar, wah punya gitar bagus, gitarnya teh mahal pisan, gitu ya, udah mahal, bagus lagi, wah bunyinya juga bagus sekali. Pasti kamu akan menjaganya. Kalau ada teman mau pinjam pun juga belum tentu kamu kasih. Kalau mau dipinjam juga orang tertentu yang boleh kamu pinjam. Ya kan, dan barang itu mungkin akan kamu lap, kalau sudah pakai dilap baik-baik gitu ya. Saya ngelihat misalnya anak saya si Adi, dia punya saksofon. Itu saksofon memang bagus, ya harganya juga lumayan. Gitu. Dia main tiup-tiup, setelah dia tiup-tiup, dia main-main itu, lalu dia pakai sarung tangan kaos, pakai sarung tangan kain, lalu kemudian semua dilap supaya jangan ada bekas keringat. Ya, lalu dalamnya bekas tiupannya itu dikeringkan sedemikian rupa supaya dibersihkan, supaya katanya, emang kenapa di kalau itu? Iya, nanti kalau nggak bersih betul nanti jadi jamur di dalamnya. Lalu kalau sudah jadi jamur, karetnya berjamur, lalu kemudian nanti bunyinya fales. Wah, ya orang karena dia begitu berharga barang itu, maka dia sayang sebenarnya. Karena dia begitu berharga, maka dia berawat benar-benar. Saudara, karena orang begitu berharga, maka dia disayang, dicintai. Karena dia mencintai, maka dia menganggap barang itu begitu berharga dan dia menyimpannya dengan baik. Lalu kemudian sebelum dia masukkan ke tempatnya, sebelum ditutup dia angin-angin dulu, diangin-angin, dikeringkan dulu, baru kemudian dimasukkan. Saudara yang kekasih, oh ya betapa kalau kamu menjadi anak, ya, kamu anak-anak pemuda, kamu anak-anak pemuda itu pasti kamu disayang sama bapakmu, kamu pasti disayang sama ibumu, ya kan, kamu disayang banyak orang. Kenapa? Karena kamu disayang, maka kamu begitu berharga bagi mereka. Karena kamu begitu berharga bagi mereka, karena itu kamu disayang. Kamu pernah mendengar anak muda, ada bayi kecil, bayi baru brojol, lalu kemudian dibuang ke tempat sampah. Ya, atau bayi kecil lalu kemudian dibunuh sama ibunya. Itu bayi yang tidak mendapat kasih, bayi yang tidak dicintai, bayi yang tidak dikasihi, ya dibuang. Ya, dia akan mati.
Karena itu saudara, hanya oleh karena cinta dan hanya oleh karena kasih dan dikasihi, maka orang akan hidup. Ya, karena begitu berharga pada kehidupan. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca sekarang ini, Saul itu berniat untuk membunuh Daud. Kenapa saudara? Karena pada pasal 16 gitu ya, kalau kita membaca sebelumnya, Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul. Karena itu Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja. Tetapi saudara, dalam dunia persaingan antara Daud dan Saul, Saul tahu bahwa Daud itu akan menjadi raja. Saul tahu benar bahwa Daud itu adalah pesaing dia, yang akan menggantikan dia. Karena itu saudara yang kekasih, apa yang terjadi, Saul marah benar sama Daud. Ya, Saul menganggap bahwa Daud ini adalah saingannya, karena itu dia berupaya untuk membunuh. Tapi apa yang terjadi, saudara, anaknya Saul yaitu Jonathan itu anaknya Saul, ya anak itu. Saul dengan Jonathan ini, Jonathan dan Daud ini bersahabat. Mereka berteman. Ya, karena mereka berteman, mereka pun juga dikatakan mereka suka. Gitu ya. Ya, mereka sehingga Jonathan memberitahukan kepada Daud. Tetapi Jonathan anak Saul sangat suka kepada Daud. Ya, dalam bahasa aslinya mungkin kata suka ini, dia senang berteman, dia senang dan dia suka bersahabat. Sehingga hubungan mereka tuh sangat dekat sekali. Gitu ya, mereka bergaul dekat ya antara Jonathan dan Daud. Mereka bersahabat dengan baik. Ketika mereka tahu bahwa bapak Saul akan membunuh Daud, maka Jonathan anaknya ngasih tahu. Gitu. John. Ya, gua kasih tahu nih John. Babe gue mau ngebunuh engkau, mau ngebunuh lo. Ah ya benar. Lo mau dibunuh. Itu karena itu lo hati-hati ya. Ya, sekarang lu sembunyi aja. Lu jangan nongol. Ntar lu babe gua kan lagi marah melo. Gitu kan. Jangan macem-macem lu. Sembunyi aja. Ya, jangan keluar. Ntar kalau itu ntar gue deketin babe gue. Ntar gue ngomong sama babe. Gimana caranya. Gitu ya. Iya deh. Gitu kan. Nah lalu kemudian tahulah. Gitu kan Daud bahwa Daud itu akan dibunuh sama Saul. Lalu mereka sembunyi. Daud sembunyi. Tapi Jonathan memanfaatkan kesempatan ketika Jonathan dekat dengan bapaknya, ya ada di padang di situ katanya ya. Oh di padang, lalu kemudian beh, gue mau ngomong nih beh. Emang mau ngomong apa? Ya jangan dibunuh deh, udah itu kan temen gue beh. Gitu. Terus Daud itu apa dosanya sih sama babe? Itu kan babe kan gak ada dosa. Bahkan juga Daud kan berjasa. Daud itu kan juga sudah mengalahkan orang Filistin, si Goliat itu tuh. Gitu kan, dan dia juga setiap peperangan menang terus. Kan babe juga seneng ada Daud. Kenapa babe harus ngebunuh? Ya kan? Gitu, membunuh orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Babe kejam benar. Lalu kemudian Saulnya itu dia bersumpah kepada Yonatan, demi Tuhan yang hidup, dia tidak akan kubunuh. Wes, ya sejak itu, saudara, persahabatan itulah. Persahabatan, kasih persahabatan yang membuat Jonathan melindungi Daud. Ya, dalam kasih persahabatan itu, maka dalam kasih hidup itu menjadi berharga. Ya, bukan hanya soal teman, bukan hanya soal sahabat yang berharga. Tetapi kasih itu menjadi membuat orang begitu berharga hidup. Ya, kehidupan itu menjadi begitu berharga. Ya, saudara, kalau kamu bayangkan ya, di tengah-tengah pandemik sekarang ini, kamu bayangkan gitu kan, orang ini kok semau-maunya
Ya kan, orang masih ini di tetangga RW, di tempat saya tetangga RW, saya RW 13, ini RW 17. Ada 40 orang kena kena corona, 40 orang. Lalu kemudian 3 orang sudah berlalu. Ya, 3 orang udah mati gara-gara corona. Itu saudara, ini orang-orang siapa sih? Kok banyak benar? Oh, taunya orang ini adalah orang yang suka ngumpul. Ngumpul di pos RW gitu loh. Main catur, ngobrol, cerita. Gitu ya, mereka kumpul. Lalu kemudian diskusi lah atau nggak tahu apa yang didiskusikan. Nah, ketika mereka berkumpul inilah, ketika mereka kumpul ini, lalu kemudian oke, gitu ya. Lalu kemudian saling menularkan. Saudara, kalau orang sayang, ya, orang begitu kehidupan itu jauh lebih berharga. Ya karena itu kalau kita pun juga tidak ketemu nih, kita lebih banyak ketemu melalui online. Besok juga kita kebaktian online. Bukan apa, dalam rangka kita menghargai hidup. Kita menghargai kehidupan. Bukannya kita pun juga nggak mau ketemu. Bukan kita tidak mau menjalin persaudaraan, kumpul bersama bersatu. Tidak. Tapi demi kita menghargai kehidupan, demi kita pun juga menghargai kehidupan persahabatan, perkawanan, dan pertemanan, maka saudara-saudara sebetulnya ya ketika kita memakai masker, mencuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu adalah cara kita untuk menghargai hidup. Cara kita untuk benar-benar bahwa hidup itu begitu berharga. Karena itu, saudara, kita saling menjaga. Ya, saya juga tidak tahu apakah saya ini carrier. Carrier itu pembawa virus. Gitu ya, ada beberapa orang gitu yang saya jumpai, saya ketemu di WA atau apa di pelayanan saya pun juga di rumah sakit misalnya, ada beberapa orang OTG. OTG itu ketika diperiksa di swab, wah, Pak, Bapak positif nih. Apa yang Bapak rasa? Gak apa-apa. Badannya sehat, tidak merasa pilek, tidak ada merasa apa. Gitu kan, mencium biasa, lalu bau, cium-ciuman bau gitu biasa. Lalu kemudian makan merasa biasa, tubuhnya nggak apa-apa. Tapi ketika dia 2 kali di swab gitu, ya swab antigen dan juga swab yang lain, maka dia mengatakan, wah betul positif Pak, Bapak istirahat aja. Ternyata satu rumah semuanya OTG. Saudara, orang yang seperti begini, kita nggak tahu. Orang kelihatannya sehat kok, tapi kita bisa menularkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, demi kita menjaga hidup, demi kita mengasihi dan saling mengasihi dan menjaga kehidupan, maka kita melakukan apa yang terbaik. Saudara, bukan hanya soal yang terkait dengan COVID ataupun juga wabah penyakit virus corona ini. Tapi juga ketika kita menjalin persekutuan, kita dengan kawan, kita dengan teman, ya, jangan kita saling menyakiti. Jangan kita kemudian saling menyinggung, saling menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ya kenapa dalam persahabatan itu kawan, teman itu begitu berharga. Ya kita tidak pernah tahu suatu ketika mungkin kita akan membutuhkan teman. Suatu ketika mungkin kita akan ditolong oleh teman. Mungkin suatu ketika sahabat kita lah yang menyokong dan menolong kita. Hidup itu tidak pernah kamu tahu deh. Ya, hidup itu tidak pernah kita tahu. Ya sekarang aja kamu sama-sama pemuda, sama-sama gitu kan. Ya kita tidak tahu 10 tahun lagi yang akan datang. Galih jadi apa, Galih jadi apa. 10 tahun yang akan datang, kita tidak pernah mengerti, gitu kan. Lalu kemudian seorang mau jadi apa. Nah, ketika kita pun juga mungkin membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan dari orang, saudara, maka kasih persahabatan ini menjadi penting.
untuk kita saling mendukung, saling menyokong, dan juga saling menjagai hidup kita ya. Karena itu saudara, ketika kita bersama merenung tentang hidup, ya tentang kasih dan persahabatan, sesungguhnya siapa sih kita? Ya kan? Siapa kita? Oh ya, ketika kita pun juga bukanlah manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Siapapun kita, kita selalu membutuhkan orang lain. Bersama teman, bersama sahabat, bersama dengan kolega, bersama dengan rekan, ya dengan sesama kita yang lainnya, kita harus saling mengasihi. Ya, ketika kita pun juga kita melakukan sesuatu yang mungkin tanpa kita sadar kita menyakiti orang, sebetulnya siapa sih kita ini? Saudara, ada sebuah lagu Celine Tam, ya, Who I Am judulnya. Kalau bisa didengar tolong jempol ya. Nanti kalau ini baik, saudara, lagu Selintam ini dia mengungkapkan ya ketika dia bersahabat, berteman, berkawan, oleh karena waktu mungkin semuanya bisa berlalu. Ya, tetapi ketika kita semua berlalu, dia mengatakan tentu dalam pertemuan, dalam persahabatan, dalam perkawanan ada sesuatu hal yang mungkin mengecewakan, menyakitkan atau apa gitu. Tapi this is not means to be. Bukan itu yang saya maksud. Ya, saya tidak pernah bermaksud mengecewakan. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti. Saya tidak pernah bermaksud juga untuk melewatkan semua kenangan manis bersama dengan sahabatnya. Ya, karena itu kalau saya melakukan semuanya itu sebenarnya saya ini siapa?
Nah, itu kan betapa jahatnya saya ini. Kalau saya melakukan semuanya itu sebetulnya who I am, siapa? Gitu kan dalam bahasa Inggris who am I dengan who I am itu memang agak beda. Who am I sebuah pertanyaan, tapi who I am adalah sebuah statement. Ya siapa kita sebenarnya? Oh, kita juga adalah orang-orang yang sangat membutuhkan relasi. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain sebagai saudara, sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat, dan bahkan orang lain sebagai sesama. Itulah hidup. Gitu ya. Saya kemarin nonton film The Last Man Standing. Ya, The Last Man Standing, kamu cari aja. Itu mengungkapkan bahwa ada oleh karena sakit gini juga semua orang mati, sedunia ini mati. Cuma dia tinggal hidup sendiri di dalam dunia ini. Gitu ya, semua dia hidup di kota besar, di kota New York. Dia mau masuk ke supermarket, dia mau makan apa aja, dia mau ngambil apa aja, dia mau masuk ke rumah orang mewah, mau naik mobil siapa aja, mobilnya mau gimanain, apapun, tidak ada orang. Tidak ada satupun orang di dunia ini, semua. Akhirnya apa? Dia sungguh merasa kesepian. Gitu ya, dia merasa ya matilah kesepian. Lama-lama kan kehidupan ini kalau rumah aja gak diurus, rumput tinggi jadi kotor. Ini juga sama, kalau dia terlalu lama sendiri, makanan kadaluarsa, makanan semua jadi busuk, semua juga nanti akhirnya pada ujungnya dia susah sendiri. Nah, saudara, itulah hidup. Ya, kita melihat kawan, teman, sahabat itu begitu berharga. Dan bahkan yang jauh lebih berharga daripada relasi, yaitu hidup itu sendiri. Karena itu di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah situasi tantangan kita yang begitu berat, maka kita menjalin persahabatan dalam kasih, sekaligus kita pun juga menjaga hidup dan kehidupan di dalam kasih. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman-Nya pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hanyalah Yesus Jawaban Hidupku.
Iya, Pak. Untuk doa syafaat, Pak. Apakah ada teman-teman yang ingin didoakan? Apakah ada yang Galih aja, masih Galih mimpin doa, oh, Galih. langsung dulu. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Apakah teman-teman ada yang minta didoakan? Ada nggak nih, ada yang belum dapat sekolah mungkin? Ada Yang Ada, sedang Bu. mencari pekerjaan, Ada mencari pekerjaan ya? nyari Oke. kuliah, tempat kuliah. yang sakit, Iya, iya. Baik-baik. yang lagi nyari jodoh. Iya, Pak. Baik, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam, Bapak. Kami pemuda remaja ya Tuhan akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Erik ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Erik ya Tuhan dalam segala aktivitasnya ya Tuhan yang beliau lakukan ya Tuhan, baik pelayanan di dalam gereja kami ini ya Tuhan, GKP Kota Cakung maupun pelayanan di luar ya Tuhan, berkati beliau ya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, berkati beliau dalam kesehatan juga ya Tuhan, untuk kelancaran setiap pelayanan yang dilakukan. Berkati juga ya Tuhan, istri dan juga anak-anak beliau ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan di gereja mereka masing-masing ya Tuhan, dalam pelayanannya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk renovasi gedung gereja kami ya Tuhan yang memasuki tahap kedua ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam tahap kedua yang akan dilaksanakan ya Tuhan untuk penyelesaian lantai 1 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dalam setiap pengumpulan dana yang dilakukan, dalam panitia renovasi juga ya Tuhan yang mereka lakukan ya Tuhan, dalam setiap rencana yang mereka buat ya Tuhan, agar setiap jemaat ya Tuhan dapat terketuk hatinya ya Tuhan untuk sama-sama ya Tuhan kembali ya Tuhan menyelesaikan ruang lantai 1 ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami ingin berdoa untuk koordinator kami ya Tuhan, Bung Deni ya Tuhan. Berkati Bung Deni ya Tuhan dalam setiap pekerjaan ya Tuhan, dalam setiap pelayanan juga ya Tuhan, sebagai majelis koordinator pemuda remaja ya Tuhan di GKV Kota Cakung, dan juga sebagai koordinator multimedia ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan ya Tuhan, untuk memimpin juga ya Tuhan dalam keluarga kecilnya ya Tuhan, istri dan juga anaknya ya Tuhan. Berkati Bung Denny ya Tuhan, kesehatannya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami ingin berdoa untuk majelis jemaat ya Tuhan di GKV Petan Cakung ya Tuhan, dalam setiap pelayanan ya Tuhan, untuk jemaat kami ya Tuhan sendiri ya Tuhan, berkati setiap majelis ya Tuhan dalam kesehatannya ya Tuhan, yang mereka lakukan aktivitas masing-masing ya Tuhan, berkati kesehatan ya Tuhan yang mungkin masih yang sakit ya Tuhan, berkati kesembuhan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk pemuda remaja kami sendiri ya Tuhan yang sedang sekolah ya Tuhan, pergumulannya ya Tuhan, yang sedang mencari sekolah juga ya Tuhan. Semoga ya Tuhan mereka ya Tuhan bisa mendapatkan sekolah ya Tuhan yang mereka inginkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk mahasiswa ya Tuhan, untuk teman-teman kami ya Tuhan yang masih duduk di bangku perkuliahan ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam perkuliahan mereka masing-masing ya Tuhan, baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, seperti saya ya Tuhan yang ingin melakukan praktik kerja lapangan ya Tuhan, berkati teman kami ya saya Tuhan untuk kelancaran dalam PKL-nya ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang lainnya ya Tuhan, seperti Arlan ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, dan juga teman-teman kami ya Tuhan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, semoga ya Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan ya Tuhan, pekerjaan yang mereka dapatkan ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan, pemuda remaja ya Tuhan yang ingin mendapatkan jodoh ya Tuhan, atau pasangan hidup ya Tuhan, berilah ya Tuhan pasangan hidup yang seiman ya Tuhan, yang takut akan Engkau saja ya Tuhan. Berkati teman-teman pemuda remaja kami juga ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam setiap kelancaran mereka dalam bekerja ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, yang mereka mungkin sedang sakit ya Tuhan, atau sedang dalam pergumulan ya Tuhan, berilah ya Tuhan Kau ketuk hati mereka ya Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan, agar mereka rindu juga ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk
bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, yang sepekan ini ya Tuhan, kami juga dalam pergumulan ya Tuhan, masing-masing tiap daerah ya Tuhan, untuk tingkat kenaikan COVID ya Tuhan yang semakin meningkat ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan ya Tuhan kesehatan bagi para tenaga medis ya Tuhan, para relawan yang lain ya Tuhan, agar COVID ini ya Tuhan, virus COVID-19 ini ya Tuhan bisa cepat berlalu ya Tuhan, bisa teratasi dengan baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami satu sama lain ya Tuhan bisa dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan, seperti dulu kala ya Tuhan, seperti apa yang kami inginkan ya Tuhan. Semoga ya Tuhan para pemerintah juga ya Tuhan, tenaga medis ya Tuhan bisa mengatasinya ya Tuhan, juga untuk masyarakat ya Tuhan bisa sadar lagi ya Tuhan untuk menjaga kesehatan mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka juga patuh kepada aturan yang pemerintah buat ya Tuhan, agar kami ya Tuhan satu sama lain ya Tuhan bisa dapat merasakan eh, kehidupan normal seperti biasanya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami ingin berbagi teman-teman kami ya Tuhan di luar sana ya Tuhan, yang mereka terkena bencana alam ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, agar setiap ya Tuhan bantuan yang pemerintah berikan ya Tuhan bisa mereka terima dengan baik ya Tuhan, agar kehidupan mereka itu bisa kembali dengan normal ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkati teman-teman kami ya Tuhan, yang lainnya ya Tuhan, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, yang mungkin sedang sakit ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Kami ya Tuhan ingin menyempurnakan doa syafaat kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami hidup pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,
Oke, ibadah selesai. Terima kasih teman-teman. Mari kita foto bersama-sama. Teman-teman bisa dibuka videonya, Oh, video ya. kameranya maksudnya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Makasih. Bapak Pendeta. Terima kasih. Kita teman-teman Terima semua. kasih.